bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun Hijriah. Jadi 12 bulan tahun Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram. Kalau kita masih berarti diawali dengan Januari. Bulan Muharram ini bulan-bulan yang sangat istimewa dan mulia. Banyak peristiwa yang terjadi, dan bahkan di bulan Muharram kita dianjurkan dan bahkan dituntut untuk sama-sama rutinitas yang mungkin barangkali kata bapaknya tiap masalah ini tiap tahun dilaksanakan, menyayangi, menyantuni dengan anak-anak yang yatim. Kalau berbicara yatim, kayaknya kita ini yatim berantakan sudah. Ulun yatim dari semenjak naik kelas 1 A1 aliyah kelas 2 aliyah ditinggal oleh abang. Jadi sekolah itu tutup-tutupan. Kenapa tutup-tutupan? Yang untuk membiayai sekolah itu tidak ada lagi. Jadi sekolah itu dengan hasil kerja keras sendiri, menyabur uang makan selama 2 tahun asal bahwa sekolah. Jadi mengisahkan yatim ini keingatan kita sendiri. Mungkin barangkali bapak ibu yang juga ditinggal oleh orang tua pun merasakan betapa sedih dan pedihnya ketika kita melihat di antara anak-anak yang mapan, anak yang mampu, apa yang menjadi keinginannya dikabulkan, apa yang menjadi hajatannya senantiasa diiyakan oleh orang tuanya. Tapi ketika kita melihat dari anak yatim, dia mengadu kepada mama, dia mengadu kepada orang tuanya, ternyata apa yang terjadi? Orang tuanya tidak mampu, kakek neneknya juga tidak mampu. Sedih kita melihat kadang-kadang. Maka kalau kita merasakan demikian, hendaklah kita dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Duha itu. Mudah-mudahan kita hafal berataan dan ini tiap hari dibaca ya. Apa dia antaranya? Amal yatim apalah takhan. Lawan anak yatim jangan dibentak, jangan dicaci maki, jangan dihardik. Kadang-kadang mohon maaf, ucapan kita ini melihat perilakunya, tingkah lakunya, ada ucapan yang kasar, dasar anak arwahnya itu. Nah, dasar anak arwah, kasihan. Maka itu yang kita sama. Nabi sudah menjamin orang yang sayang, orang yang menyantuni dengan anak yatim sudah dijamin oleh Nabi. Kamu nantinya bersama aku di dalam surga. Sama seperti ini dan Nabi dekat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam ini kan usah panjang-panjang juga. Saya dikit aja salah ada. Ada apa hal? Ya aku nang cepat kah? Aku nang lambat. Ada ini ada dulu kita ada kontraknya dulu. Kira-kira kalau urusan membacanya rata-rata kita ini anak cepat-cepat mereka ya kan. Tapi ada yang disuruh bercepat ada. Awalnya berangkat 5 yang disuruh bercepat tuh kita. Nah salah satunya Baji, bertaubat daripada dosa itu disuruh cepat itu segera, jangan menunda-nunda. Nah jadi urusan dosa tuh kalau bisa bercepat, bertaubatnya minta ampun kepada Allah. Kemudian lain tuh ya santai-santai aja kan. Tapi kalau urusan ibadah ini ya pilih-pilih lah. Bila urusan berduduk bapak bismillah tidak. Kayaknya itu orang bangun tungtung pemaulit dan anggaran kalimat itu enggak ada. Timbang pemaulitan baca manakib, selesai baca manakib berzikir pula, bikin nasyid, malawasnya jadi turunin aku dah enggak ada kalau jadi turun karena kan kelamaan. Jadi kadang-kadang pas mengangkat doa tangan hanya ada tangan
Sudah bamin saja, bamin sudah dah, datang ya kan. Tapi dia kan lain di sini lain, jauh. Bamin datang. Kayak Pak, sudah ke berdoa? Sudah aja, datang kan. Ujar gurunya, malam ini kita sepakati, kita jangan membacaan dulu, jangan bertahlil, jangan membaca doa, makanan aja dulu. Selesai makan, hajar kita baca yasin, baca tahlil dan doa. Akor nggak Pak? Rumah akor di sini, makanannya doa. Jadinya dalam jauh, sudah kamu angkat tangan, Mbak Min, belum, aduh makanan. Selesai orang makan, kedua bacaan, lalu mengangkat tangan berdoa. Ketika melihat orang mengangkat tangan membaca doa, datangan. Selesai berdoa, orang pulangan, sidin datang, habis sudah. Jangan ada sekali-kali itu ya, Pak. Insya Allah, kerja ini benar bisa. Kembali, ada satu hadis Rasulullah riwayat Imam Tabrani. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Nabi. Apa yang diadukan? Wahai Rasulullah, aku ini termasuk orang yang keras hati. Hatinya keras. Kalau sudah hati keras ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak mau menerima nasihat orang lain. Karena keras hati kita. Nasihat dinasihati, membangkang, tidak mau. Urusan ibadah, kolir, malas kita. Kenapa hati kita keras? Lalu pada saat itu Rasulullah mengatakan, mau tidak kamu ingin hatimu terlembut, lemah, dan hajat engkau pun akan dikabulkan oleh Allah. Dan ini harapan kita bersama, hati kita lembut, kemudian keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Lalu jadi apa diantaranya? Irhamil yatima, kasihi, sayangi, santuni anak yatim. Kita coba ya, bila sudah berdekatan dengan mereka, itu rasa ibanya ada, rasa kasihannya ada, sayangnya kita ada dengan mereka. Yang kedua kata Nabi, wamsah ra'sahu. Nah, satukan tangan kita, tanda sayang dengan anak yatim. Di mana menyapukan kepala anak yatim. Tapi dengan catatan tangannya ini jangan bakas makanan yang bina. Kalau minyak goreng itu baju yang sudah lama sampai jelantahnya itu baju kasihan juga ya. Nah, yang baik-baik sampai. Kepalanya sapukan tangan kita. Dan kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Suka, senang menyantuni anak yatim. Yang ketiga kata Nabi, wa'at'imuhu min ta'ami. Kalau kita ada nikmat rezeki lebih diberikan oleh Allah, jangan lupa berilah mereka makan dan minum. Karena kita punya lebih. Tidak lagi sedih pun kita kalau bisa dengan mereka tetap berbagi nikmat rezeki. Itu jangan sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau kata Allah, siapa mereka yang mendustakan dengan agama? Oh, ternyata tidak lain adalah mereka orang yang suka menghardik, membiarkan dengan anak yatim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang sayang, santun dengan anak-anak yatim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, diberikan nikmat makanan dan minuman baik. Nah, kadang-kadang makanan yang kita makan sekarang belum tentu pernah dinikmati oleh mereka. Nyaman kita menyuap, nyaman kita makan, nyaman kita minum, tapi mereka belum tentu. Apalagi ada di sebelah tetangga kita, mungkin barangkali anak tetangga kita yang orang tuanya telah tiada. Ayo, jangan nyaman gerahak-gerahak tertawa. Apa gerahak-gerahak lu? Gerahak-gerahak lu tahu lah ya.
Pak Haji mungkin barangkali bingung, dia gerak-gerak tertawa terbahak-bahak. Sementara mereka di sebelah kanan kiri kita yang kebetulan ada anak yatim sedang dalam keadaan bersedih, kelaparan, kehausan. Cuma sayang kita tidak respon dengan keadaan. Nah maka itu momen yang sangat mulia ini, mudah-mudahanlah kita terbuka hati kita menjadi lembut, hati kita timbul ada rasa sayang dengan mereka. Kenapa? Karena kita mengibaratkan kalau satu saat kita seperti itu, memiliki anak yang ditinggalkan orang tua, kasihan. Kita pun pernah merasakan, Bapak Ibu pernah merasakan, yang kebetulan dari semenjak kecil ditinggal oleh orang tua. Kita berharap sajalah, berdoa sama-sama, mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diberikan kekuatan, orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kita doakan mereka, jangan diharap, jangan dicaci maki, jangan disumpahi macam-macam, kasihan mereka. Allah Rabbi, nama menyambut kita kasihan. Jangankan lawan orang yatim, yang ada orang tuanya pun kalau bisa kita kada budi mengata-ngatai ya, tidak baik. Apalagi lawan anak yatim. Tapi di sini insya Allah tidak ada. Di sini Bapak gila kalau sudah pulang ke rumah ya kalau ini kita sama-sama ujar Allah Ta'ala, wa yuqimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asir. Mereka itu senang berbagi nikmat rezeki. Kepada siapa diberikan? Kepada orang miskin, berbagi. Tapi membagi lawan orang miskin, anak yatim, jangan lupa kata-kata ini. Nah, makanan, ini minuman bekas kami, jangan. Mana memberi aja, jangan kata-kata bekas. Ini bekas kami 2 hari semalam, jangan kita makan kembali akan kali kan. La ilaha illallah. 2 hari sudah kan makan. Yang jujur aja, jangankan 2 hari, apalagi sampai 3 hari. Makanan 3 hari itu kalau bisa jangan dibayar kalau kurang. Apa kira-kira? Basi. Kita aja tidak suka diberikan lalu orang. Jangankan manusia, kucing ini bisa dimakan juga. Itu kucing basi dibayar lalu aku. Nah jadi kita mudah-mudahan kau mengamalkan ini. Menurut pribadi dan dia yang mendengar, sama-sama kita termasuk golongan orang-orang yang cinta mahabbah kepada anak-anak yatim. Bukan sekadar cinta, kita sayang, kita sambung. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, selama kita mampu, ayo kita sama-sama berkorban buat mereka. Mudah-mudahan ini menjadi balasan nantinya kelak di akhirat kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jujur ulun tidak terlalu panjang lebar karena kondisi tidak memungkinkan, hendak mencari rasa hendak batuk. Jadi seadanya ya. Dan mudah-mudahan kita berataan termasuk anak yatim menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang beriman, istiqomah dalam ibadah, dan kita selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf, minta dan dalal al-hadiyah al-fatihah.